Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anna Allah yafta alaina futal harifin fakinna fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal kin. Suma ila arwahil ulama il amilin wal awli salihin wal minal hadirin ajma'in. Anna Allah yaqbal anil jami'a wa mal jami'a sana fid din wa akhirah. Wa ala kulli tin salihah jadi min kulli khair dan kulli syarr lana ahbabina wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wa sallallahu azam habibil barakah. الحبيب عبد الرحمن بن حمزة بن مولى دويلة الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن البارز سيدنا الكل في سد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد بكر سكران بن شيخ عبد الرحمن سكر صاحب المشهد أبي علي بن حسن العطاس أيوة عمر سكر سكر عمر حسن العطاس حسين قال إدريس أبي عبد الله بن موسى العطاس أيوة علي بن عبد الرحمن الحبسي سليم أحمد جندان سليم طاهر جلال الحمد لله الداس سليم وبوري Bibil barakal Habib Usman bin Allah bin Aqil bin Yahya Aqil bin Yahya Muhammad bin Yahya Habib Nabil bin Yahya bin Yahya Usulihim wa Furim Habil Barakah Sayyid Abdul Rahman Segab Sayyid Bil Al Sadr Segab Usulihim wa Furim Syekh Abdul Syafiq Syafiq Azami Sayyidina Ki Haji Salam Haji Musa Abdullah Gazi Malik Ghazali Sayyidina Gazi Mantai Sayyidina Gazi Terkazi Muzani wa Usulihim wa Furim Tuan Ustazan Kong Juragan Jazri Jodal Jazri Abdul Qadir Jazri Ki Hasan Mustafa Ki Zaman Huri wal Wajiz Haji Misbah Haji Mukhtar wa Sulim wa Furim wa qawdna mandubina amama al-musalla ar-rada sanam Haji Damiri bin Zadan wa Sayusin wa Damiri Salim Damiri wa Rajazan Damiri wa Sulim wa Furim وكم تروى من أهل الحاضرين في هذا المجلس أن الله إلى الجنة بيد الحسن الخاتمة زياد حسين ويصل السامنا حسين البدر وصل إليهم سندوس وسليم وفورهم شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين Ialah halaman 52 ya, baris ke-7 dari bawah. Wazada fir raudhah. Ya, baris ke-7 dari bawah, halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du bi sanadil muta'allil musannib rahimahullah wa adaman wa ana bi wa amin qadallahu qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa dhammir sanadaka nasal futuh wal tawbatan nasus ala jasadir ruh. Batuk baru baik, makan gorengan tadi. Cuma murid digorengin pisang, gorengin ubi, enak makan. Jadi ngekel lah, baru enakan, Masya Allah. Kan anak susah juga pantangnya gitu aja. Baru enak tadi kalau begini. Aduh. Tapi insya Allah udah minum obat tadi. Insya Allah. Ya, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim ya, baris ke-7 dari bawah halaman 52 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu wa zada fir raudhah bi haulihi wa quwwati qabla tabarakah. Wa yusannu iksaru du'ai fi sujudi li hadisi Muslimin aqrabu ma yakunul abdu min rabbi ay rahmatihi wa afwihi wa huwa sajidun. Fa'aksiru du'a ay fi sujudikum wa qaminun ay fahaqiqun ayustajaba lakum ila akhir. Hadirin jamaah majelis taklim musalla ar-raudhah yang insyaallah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para sepuh, orang tua semua pada panjang umur sehat walafiat, khusus ketua kita para Ustaz Haji Hasan Adam ya, ada juga Haji Kamal di sini ya, Pak Juri, Musyad, Saleh, Muhammad semuanya ya, Ustaz Haji Umar dan yang lain turun pahami dan sebut yang lain tanpa kecuali insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur Allah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya sekalian, alhamdulillah kita malam hari kembali kumpul di mushola kita. Ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan adalah yang paling terbaik dari hari-hari yang lalu. Insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wazada fir raudhah, dan ada tambahan dalam kitab raudhah bacaan kita dalam sujud. Ya. Ulama-ulama banyak tambahannya, baca ini, baca itu, baca dalam sujud. Kita biasanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, paling simpel itu. Tapi ulama-ulama lain ada sebagai persujudan dia kepada Allah demikian rupa. Ada tambahannya lagi. Setelah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ada tambahan zada fi raudhah, ada tambahan lagi fi raudhah bi haulihi wa quwwatihi qabla tabaraka. Jadi setelah kita baca begini nih, walaka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sebelum ahsanul khaliqin, sebelum tabarakallahu ahsanul khaliqin ditambah lagi bi haulihi wa quwwatihi. Ya asal tahu aja. Karena kita suka lupa. Emang kita agak hafal. jarang kita pakai. Ya. Jadi kita baca tuh setelah subhanallah bihamdi, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Begitu bacaannya, ya. Jadi kalau yang imam kadang-kadang sujud terakhir panjang, mungkin dibaca itu kali. Mungkin dibaca atau di ngelamun kali. Maha berkah Allah, ahsanul khaliqin, paling bagusnya pencipta. Wa yusannu iksaru doa, dan disunahkan memperbanyak doa. Bis sujud, waktu sujud. Ingat, kalau kita sholat sendiri, jangan rame-rame. Lagi berjamaah, imam baca doa panjang, gamal, waduh, teriak jamaah nanti. Jangan, kalau berjamaah biasa, simpel saja. Kecuali kalau kita sholat sendiri, besok sendiri, fadol, silakan. Ya, mau hampir keliangan, ya apalah, nggak apa-apa udah. Yang sendiri mama dia baik, kita boleh mau aja sendiri. Apa bentuk doa kita baca permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Li hadisi muslimin, karena ada hadis dari Imam Muslim, aqrabu ma yakun abdu, paling dekatnya apa-apa yang ada pada hamba itu. Aqrabu ma yakun abdu, paling dekatnya apa yang ada pada hamba itu, min rabbi, dari Tuhannya, ay rahmati, maksud dekat kepada rahmat Allah, wa abdan, maaf Allah, wa huwa sajidun, di saat kita sujud. Nah, dari kita sujud itu paling dekat sama rahmat Allah dan paling dekat sama maafnya Allah, gitu ya. Waktu sujud itu Allah lagi kasih rahmat kita, Allah lagi maafkan kita. Itu paksiru doa, suruh berbanyak doa. Paksiru doa ai fi sujud, maka perbanyaklah oleh kalian doa ai fi dalam sujud kamu, ya. Jadi kalau sendiri boleh kita panjang, ya, gitu boleh. Pakominun ai pahakikun. Pakominun ai pahakikun, maknanya yang menjadi kenyataan, yang menjadi tahqiq, ya. Satu hal yang sudah mutlak pasti, teman-teman. Ayustajab lakum, bahwa doa kamu diijabah. Itu namanya udah tahqiq, doa kita diijabah. Waktu sujud kita doa diijabah oleh Allah. Itu namanya pakomin pahaqiqun. Hakikatnya pada kenyataannya ayustajab lakum, bahwa doa Anda diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah, ya. Al-Baghawi, berkata Syekh Baghawi, fil Masabi, dalam kitabnya Masabi, an Syaikhaini, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, landasan dalilnya, wa qala,
Abu Hurairah berkata, Imam Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW adalah baginda SAW, yaqulu fi sujudi, dan adalah membaca dalam sujudnya. Apa? Allahumma firli zanbi kulli diqqahu wa jullahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Tuh, dia baca tambah lagi Nabi itu. Allahumma firli zanbi kullah diqqahu wa jillahu atau jullahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni dosa-dosaku semuanya. Diqqahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar. Diqqah halus maknanya, daqiq, diqqah. Jillah, nyata, jelas, terang. Jadi yang kecil maupun yang besar. Firli ya Allah, ampun ya Allah dosaku. Diqqahu wa jillahu, baik itu yang kecil maupun yang besar. Awwalu wa akhirahu, yang pertama maupun yang terakhir gitu. Yang pertama doa maafin ya Allah. Dan yang terakhir kalau ada ya Allah, maafin ya Allah. Tuh Nabi minta seperti itu. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang kelihatan maupun yang alaniyah ya kelihatan. Sir enggak kelihatan. Ya Allah maafin ya Allah dosa yang kelihatan, yang kami berasa melakukan maupun yang enggak terasa melakukannya. Tuh itu sujud jihad begitu orang Islam tuh ya. Banyakin munajat kepada Allah, banyak doa pada Allah. Doa itulah yang luar biasa. Ya, apa doa? Permohonan. Doa itu permintaan, minta sama Allah. Ya, karena Allah Maha Penerima doa, Maha Penerima segala-galanya. Banyak minta sama Allah, Maha Kaya, nggak bakal kekurangan. Ya Allah Maha nggak bakal kekurangan. Bahkan Allah, Innallaha yuhibbul mulihin. Allah demen lihat hamba yang merengek. Merengek-rengek. Kalau minta tuh pakai gimana ya? Kalau bisa kelosodan gitu kali ya. Pak, bagi duit apa Pak? Pak, bagi begitu kan itu, hampir begitu itu ya tuh, aman. Pak, bagi duit apa Pak? Bagi duit gitu namanya ngerengek tuh siapa tuh? Ngerengek namanya itu. Benar-benar minta. Tuh Tuhan temannya begitu tuh. Lihat hamba begitu teman. Ketika hambanya angkuh, sombong, kagak diminta sama sekali. Ya, jangan minta ya Allah ya Rahman, minta ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah, minta sama Allah. Begitu. Innallaha yuhibbul mulihin. Allah demen orang yang merengek. Merengek. Kalau kita minta sama teman ngerengek, digampar. Iya, teman ngerengek. Lu nyusahin gua, lu kata begitu kan dia. Melas gitu ya. Ada orang minta pinter pakai dalil lagi. Assalamualaikum Ji, ya Allah Ji, gimana kabar baik Ji? Aneh bingung, rumah banyak begini, aneh nggak ada, hati pengen mampir cuma rumah ente, begitu ngomongnya. Allah, kayaknya Allah tunjukin rumah ente ya lagunya. Ada begitu yang tuh. Ya. Ada rumah banyak, tapi aneh nggak sering mampir ke tempat mereka. Tapi ke rumah ente kayaknya gimana ya kayaknya? Ada magnetnya, begitu ngomongnya. Lu akal-akalan lu itu. Dia tahu kalau yang lain gak dapat, ini dapat itu doang masalahnya. Nyalain polos gak dapat, kalau ini dapat pakai ngomong bedal begitu. Kayaknya Allah kasih petunjuk aneh di sini katanya. Ya, Allah dibawa-bawa. Enggak boleh begitu. Enggak boleh. Allahumma firli zambi kulladika wa jalla awal wa akhir wa alniya sirra. Wa qalat Aisyah, berkata Sayyidatuna Aisyah, faqadtu Rasulullah sallam, aku kehilangan Rasulullah sallam. Faqada mana hilang? Faqadtu Rasulullah sallam, aku kehilangan Rasulullah sallam lailatan min minal firas. Pada suatu malam dari tempat tidurnya. Jadi Aisyah waktu dia mendusin, lampu gelap, tangannya grepe-grepe. Di samping gak ada Nabi kita Muhammad. Ini mana suaminya gitu, ya. Kalau kita begitu grepe rumah suami, suami rumah tetangga gitu gitu. Habis diunyang udah. Perempuan kalau ngamuk begitu sih, wah ada laki banget deh di bini muda. Ngamuk bini tua, diambil cabai rawit. Cabai rawit dipucuk, dibawa air sampokin muka bini, waduh. Nggak boleh begitu, celaka itu orang. Disampok cabai, air cabai. Ngulun-ngulun bini mudanya. Ada, mana ada.
Ustaz tahu orangnya. Gua tahu orangnya. Gimana Ustaz? Tahu. Minal firas, dari tempat tidur. Kehilangan mana Nabi? Kemana nih? Fatamassathu. Aku menyentuh akan dia. Faqa'tu yadi ala batni qadamehi. Dan menyentuhlah tanganku di atas perut kedua telapak kaki Nabi. Ya, jadi ternyata Nabi lagi sujud. Gini. Nah, ini kaki yang kepegang telapak kakinya. Ya. Nah, jangan nanya masalah batal nggak batal ya. Itu bab lain tuh. Yang penting dia lagi nyari Nabi, ternyata kecolek kaki Nabi. Lagi sedang begini Nabi itu. Ya, begitu. Nanti bicara wudhu batalnya urusan belakangan. Wahwa fil masjid, dia dalam masjid Nabi itu. Nabi dalam masjid, itu tempat sujud dia maksudnya, ya. Wahuma mansubatan, dan kedua kaki dalam keadaan diri, begini nih tuh. Ini mansubatan, nasab diri namanya. Jadi kalau kita sujud, tuh kaki kita begini belakang ini, jari-jarinya. Jadi benar-benar tegak. Jadi tekuk dikit, jadi ini yang kena ke, jangan begini kalau sujud. Kalau bahasa kita kayak kaki gemplek gitu, kaki ngamplek. Jangan diri gitu. Tuh kalau sujudnya ditekan, nggak usah semuanya untuk, yang penting ada sebagian jari-jari kita, jari jemari kaki kita menyentuh tempat sujud. Yo, gitu makna diri ya. Kan ada orang sujud begini kakinya kan. Nah, tapi sini harus aja begini. Wa huwa mansubatani, dan kedua kaki dalam keadaan tegak. Begitu ya. Wa huwa yaqul. Nah, ketika itu Aisyah dengar Nabi lagi baca doa, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu dari murkamu. Tuh. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu dari murkamu. Tuh maknanya. Jadi redho diduluin baru murka. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu terhadap murkamu. Jadi nggak jadi murka. Karena Allah kita minta redonya. Begitu maknanya. Ya. Wa bi mu'afatika an ukubatik, dan dari maafmu terhadap seksamu ya Allah. Ya, wa bi mu'afatik, maafmu. Maaf atau ampunanmu dari seksamu, dari murkamu. Min sakhatik, dari murkamu. Ya. Dari siksamu ya, wa bi mu'afatika an ukubatik, ya. Dan dari maafmu terhadap seksamu. Wa auzubika minka, dan aku berlindung terhadapmu ya Allah, minka darimu, la usisan alik, yang tidak bisa aku menghitung pujian atasmu ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan engkau, dengan apa yang tidak aku dapat menghitung daripada pujian-pujian atasmu. Jadi dengan pujian yang begitu banyak, kita minta maafnya Allah. Cakep banget adabnya itu. Ya, berapa apa istilahnya pujian Allah, kita nggak sanggup. Berapa triliun manusia yang memuji Allah, termasuk itu baru manusia, belum bangsa jin yang muslim, belum lagi makhluk pu'unan, belum makhluk belum batuan, dan itu memuji Allah. Makanya la usisan alik, aku tidak mampu ya Allah sanaan alika, untuk memuji kepadamu ya Allah yang lebih daripada segala. Kenapa? Karena memang sudah terlalu banyak. Tuh kita baca la usisan alik anta kama ta'ala. Nah, sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri ya Allah. Kama ta'ala nafsik, sebagai engkau memuji atas diri sendiri. Engkau memuji, aku nggak sanggup. Aku nggak tahu berapa lagi mesti pujian kepada engkau ya Allah. Tuh, karena kita tidak mampu Umar untuk memuji sehebat mana kepada Allah, karena Allah terlalu banyak memberi anugerah, masya Allah, ya. Itu Allah kasih napas enak, napas kita, masya Allah, napas enak, saya jasan, masya Allah. Kalau napas nyesak enak nggak baik? Aduh, ngap aja jangan. Masya Allah. Kalau pakai tabung, pegang begini, masukin begini, bawa enak nggak Genji? Kagak enak, mami, tabung, masya Allah. Biar duit banyak pakai tabung kagak enak. Yang kagak pindah di sini pegang terus. Di sini nikmat kita, masya Allah, alhamdulillah. Allah lapang badan kita. Maka jaga paru-paru, jangan sampai dirusak. Ada orang paru-parunya Allah hitam semuanya.
Pas rongsen hitam, ya udah parah. Udah nyesek terus, batuk terus. Batuk pengaruh karena ada faktor lain, ada memang rusak di mana paru-paru udah repot. Misalnya repot kalau paru udah angus repot udah. Ya, hanya tinggal tawakal Allah Subhanahu wa taala ya. Paru-paru rusak kagak sehat, badan kita jadi krempeng badan kita. Enggak berkembang badan kita, kiut ya. Ya. Lama-lama itu dah pengumuman. Ngomong Bang Harun meninggal ya? Ustaz kagak tahu. Harun Rashid depan. Ya Allah, ini kapan Ji? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca Fatihah ya. Ya Allah, Ustaz enggak tahu kabar tadi dengar Harun meninggal. Ya. Ujung pedati. Sakit ya. Ya Allah, subhanallah ya rahman. Kama asnaita ala nafsik, ya. La uhsi sana alaik, aku tidak mampu untuk memuji atasmu, anta kama sebagaimana engkau memuji ala nafsi atas dirimu. Ya. Pujian sejauh apa, sebanyak apa kita enggak mampu karena Allah terlalu luar biasa memberi anugerah kepada makhluknya. Itu memang gitu yang katakan, ya. Wa yusannu fatu ainaihi halata sujud. Dan dia disunahkan membuka kedua matanya waktu sujud. Bahkan di antara, ada hikmah. Di antara obat lamur, biar mata kita balik bening lagi, terang lagi, upayakan selama sholat, pandang pas sujud kita. Pas sujud itu, titik sujud kita pandang terus. Makanya jangan merem kalau sembahyang. Sujud, pandang gitu, terus pas gitu. Selama setiap sembahyang, insya Allah itu lambat laun ada hikmahnya mengembalikan potensi sehatnya mata kita. Mudah-mudahan nggak pakai kacamata lagi. Oh, itu diantaranya. Ya silakan jangan coba ya. Ya coba masing-masing. Ya asal coba. Yang penting waktu sembahyang kan itu. Oh, gitu. Kita terus fokus gitu. Oh, terus gitu. Nah, sampai besok sembahyang begitu lagi. Insya Allah menjaga sekian waktu. Coba-coba pas pagi ini remeng amat nih. Remeng, pas buka terang. Nah, itu diantaranya, ya. Diantaranya yang sudah mujarab, yang udah pernah mencoba seperti itu, bahkan dia memberikan pandangan seperti itu, ya. Insya, coba jajal boleh, ya. Jadi semua jangan merem, misalnya begitu merem, jangan, ya. Jangan, nanti ular lewat nggak lihat kita. Iya, panas semua tuh, gitu, ya. Jadi yusannu fatu ainai halat sujud, disunahkan membuka kedua matanya di saat dia sujud. Al-asiru tumaniyatu fi. Yang ke-10 juga rukun tumanina. Fi sujud. Waktunya tumanina. Di mana? Itulah bacaannya subhan rabbiyal a'la bihamdihi subhanallah 3 kali kita baca itu untuk menyatakan bahwa dalam salat kita melakukan tumanina. Itu ya. Wa hazi ihda syurutis sujudi sab'ah. Dan tumanina ini salah satu dari syarat sujud yang 7, ya. Dari syarat sujud yang 7. Tumanina ya, dari mulai anggota sujud yang 7, jidat, kedua tangan, kedua kaki, ya. 2 dengkul, itu anggota sujud. Ya, 2 ujung kaki, 2 dengkul 4, 2 tangan 6, 1 jidat 7 itu anggota sujud, ya. Allati sata'ti fil kalimul musannif, yang insyaallah nanti akan datang dari ucapan pengarang radhiyallahu anhu, ya. Nanti salah satu syarat dari sujud yang 7 nanti akan diterangkan oleh ulama pada berikutnya, kata begitu. Tungguin. Jangan kita songong, jangan. Ulama bilang nanti akan datang, jangan nungguin aja nanti. Ketemu juga gitu. Jadi jangan kesongong, langsung terangin, jangan tungguin nanti. Itu namanya adab kepada pengarang ki. Al-hadi asyara al-julusu baina sajdaini, rukun yang ke-11, ya. Yaitu duduk di antara 2 sujud. Ya. Lakum ni wali Allahu akbar azim sallallahu alaihi wasallam. Sami Allah
Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Nah ini dia nih. Ini duduk di antara dua sujud. Rabbi firli war. Ah, itu di situ tuh, ya. Sujud di situ, ya, di antara dua sujud, ya. Ai fi kulli rakaatin, tiap-tiap rakaat, walau fi naflin, sekalipun kondisinya pada salat sama salat sunnah gitu juga, ya. Sawaun asalla qa'idan aw mutaji'an. Sama dia salat duduk ataupun salat berbaring. Ya upayakan antara duduknya. Gimana cara nanti berbaringnya? Lihatnya berbaringnya. Ya, duduk di antara dua sujud. Fala yakfi maduna julusi, ya, maka tidak cukup kurang daripada duduk tersebut. Jadi kalau Anda kata kita benar-benar jadi habis subhanallah Allahu Akbar tuh duduk benar-benar duduk. Jangan Allah baru begini udah begini lagi, jangan. Ya, enggak boleh. Maduna ya julus, ya. Jadi benar-benar Allahu Akbar Rabbi firli warhamni. Allahu Akbar. Nah itu namanya duduk di antara dua sujud, ya. Rukun namanya rukun. Wa aqalluhu ayyastawiya jalisan. Paling kurangnya bahwa dia samain tuh duduknya. Samain duduk paling kurang katanya sama dengan duduk kayak duduk biasa. Wa hadza huwal muradu bin nahri, itulah yang dimaksud dengan lafaz inna a'tainakal kautsar fasholli bika wanhar. Wanhar itu maknanya jadi lagi benar duduk itu rata begini. Itu wanhar namanya. Kelihatan dia punya lehernya wanhar namanya, ya. Jadi kalau Anda kata berarti duduknya benar-benar lempang. Kalau Anda kata dia bangun begini aja, kelihatan nggak lehernya? Nggak kelihatan, makanya suruh wanhar kelihatan. Tuh. Jadi kalau depan kita kelihatan leher kita. Itulah yang namanya duduk di antara dua sujud. Ya. Ini makanya jangan sampai ada yang mengatakan kamin musallin wa sholatu tal'anu. Berapa banyak orang yang sholat tunggang-tunggang, sholat laknat dia. Nauzubillah min zalik. Sholat laknat dia. Sholat celak dia. Kenapa? Nggak benar sholatnya. Nggak mempraktekkan ilmu-ilmu dalam sholat. Wala rukun hayat, wala rukun ab'ad. Dia nggak belajar itu. Itu hanya tunggang-tungging. Anggapan dia, yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia menyangka bahwa kerjaan dia padahal kata Allah begitu. Yasabuna annahum, mereka menduga bahwa mereka yuhsinuna sun'a, sudah melakukan yang terbaik, padahal enggak. Tuh hati kalian, ya. Suruh ngaji dulu, pelajarin. Kita bukan imam, tapi mereka seperti Imam Suyuti, ahli hadis tuh yang saya Imam Suyuti, hadis di mana Jami Shogir, luar biasa. Itu beliau 200.000 hadis apa? Bukan 100 hadis, bukan 200.000. Itu otak apaan Muhammad Tuzian? Imam Suyuti, Jalul As-Suyuti. Yang mulai coba 200.000. Kita 200 hadis bagus banget tuh deh. 200 hadis hafal bagus banget. Ini udah 200.000 lagi. Itu dia hafal luar biasa. Itu Imam As-Suyuti. Mau lawan apa kita yang nggak bisa apa-apa? Ya, mereka 200.000 hadis dia hafal, tuh hadis sahih dia hafal. Pada zamannya. Dan kita nggak bisa mengingkari, emang kenyataannya banyak karangan ya kan, begitu nggak bisa mengingkari. Jadi kita mesti sami'na, percaya, karena emang ulama Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini masalah mazhab arba yang punya kapasitas ilmu luar biasa. Dari mulai 7 tahun udah pinter, 7 tahun udah pinter. Kita 7 tahun masih main gundu, pinter gimana? Saya main gundu, ya. Begitu. Main karambol. Mau alim bagaimana? Main catur, mau alim gimana? Habis waktu kita di situ doang. Ya mindahin kayu, kuda, peluncur, benteng, pion. Gini. Habis umur di sini. Habis nggak umur? Habis 2 jam begini tuh. Begini, tangannya begini lagi tuh. Jalan lihat deh.
begini lagi. Habis. Kalau dibaca Quran berapa juz kira-kira? Beda emang, kukira enteng, Quran berat. Ya. Tapi kalau anda kata dia udah bisa membedakan, ya udah alhamdulillah lah nih, mayan Pak. Artinya dikit aja deh. Kalau mau iseng dikit aja. Jangan sampai 2 jam. 2 jam begini mulu, habis. 2 jam begini mulu, habis kita. Kosong amal kita. Jalan kita agak ada. Wala zikir, wala wirid. Ya. Ya Allah hadat man lam yakun lahu wirdun faqirdun. Man lam yakun lahu wirdun bahwa khir. Orang yang hidup enggak pernah wirid sama seperti kunyuk kata kita. Orang yang hidup enggak pernah enggak ada bacaan aurat bacaan dia. Contoh begini. Kalau kita mau tidur, kita upayakan baca surah Yasin. Baca Ar-Rahman. Baca Al-Waqi'ah. Baca Al-Muluk. 4 surah. Sebelum tidur tuh. Itu kunci berkah luar biasa. Kalau usaha kita jangan tanya lagi. Kalau udah rutin, Allah kasih ngucur rezeki kita. Tuh mau tidur tuh saya tuh, ya. Mau tidur kita baca Yasin. Dan Yasin tajliburi. Yasin itu betot rezeki. Muhammad betot rezeki itu. Ya. Ar-Rahman juga. Ya, Al-Waqi'ah emang jelas. Sama Al-Muluk. Al-Muluk buat apa? Buat sejahtera di alam barzah. Pas kita masuk kuburan, Allah luar biasa, dia punya ornamen-ornamennya, hiasan-hiasannya, luar biasa. Tuh namanya itu Al-Muluk. Kalau kita bisa rutinitas, jangan tanya rezeki, Allah. Udah kuat begitu, rutin terus, mau tidur Yasin, sebelum habis Yasin langsung Ar-Rahman, habis Ar-Rahman Al-Waqi'ah, Al-Muluk. Udah enggak lama itu, enggak hampir 1 jam. Enggak hampir 1 jam itu. Ya 4 surah itu. Ya Allah, Masya Allah itu. Ya. Ini kita Yasin kagak, Waqi'ah ngopi mulu. ngopi lagi. Masya Allah. Tapi ngopi itu bagus. Ngopi di antara hikmah ngopi memperpanjang umur. Itu ngopi itu. Ya. Artinya maksudnya itu kopi banyak efek kesehatan buat badan. Begitu, ya. Tapi jangan 1 hari 6 gelas. Iya, ngopi hikmah banyak. Medis bilang ngopi itu bagus, tapi ngopi jangan terlalu manis, jangan terlalu manis, begitu, ya. Sedang aja deh, ya. Ukuran biasa itu 1 hari berarti 1 gelas, udah cukup satu. Nah itu terang memperpanjang umur, maksudnya banyak kesehatan melalui kopi. Artinya panjang umur, banyak kesehatan yang diberikan oleh sebab ngopi. Ya. Ngopi je, wah gap ini, wah. Ngopi. Ngopi yang merokok bareng. Ngopi merokok Tapi ada satu, kalau kita habis ngopi, jangan suka makan durian montong. Kedua, habis makan durian montong, jangan langsung minum kopi. Tuh, kenapa? Itu bermasalah dengan kondisi badan. Bahaya. Kalau tidak ngeplek, langsung mood. Kalau nggak ngeplek, langsung mood. Oke, jangan barengin. Maksudnya, busnya, hajar gitu, langsung kopi, gak gitu ya, nggak boleh. Kalau kata udah 1 jam, boleh ngopi, nggak apa-apa. Tuh, yang nggak boleh langsung. Habis tiduran, langsung kopi, ya. Termasuk. Ustaz kemarin makan banyak, habis ngopi, yang durian montong. Ustaz nggak makan, nggak habis ngopi, nggak usah tahu soalnya, ya. Dan orang ngopi, makan durian montong, kagak boleh makan tapi peyem. Bang kita makan durian montong, habis makan durian ada peyem nih, peyem Bandung kayak peyem apa kayak, kan gitu. Beli langsung makan, nggak boleh. Itu pun beradu gasnya, bahaya dalam kondisi. Ada macam-macam. Yang lebih bahaya lagi, nggak boleh makan durian montong kalau kagak punya duit. Itu bahaya lagi. Itu aja. Itu bahaya luar biasa itu. Banyak, ya termasuk, ya sebenarnya ada hikmah. Termasuk kembuli. Makan kembuli dengan sop kambing, marah kambing, baik. Jangan siapin durian asal boleh. Karena itu bermasalah. Ya,
Ya Ustaz ingat ada Habib situ. Ya, Habib Umar tuh, Al-Hamid. Kita habis makan Ustaz sama kembuli tuh di Cawang Ustaz nih. Makan kembuli dia. Kembuli banyak lagi enak dimakan. Sebulan kemudian kena itu dia. Tapi bukan karena kembuli itu bukan, mungkin ada faktor lain. Tapi jelas kalau makan kembuli, habis somarak, saw kambing udah sate jangan dibarengi sama kemontong. Ya gitu, maaf ya kalau Ustaz terserah, kalau Ustaz nggak berani, kalau saya tahu. Jadi biar habis kembuli, wah makan montong, mantap kan? Mantap. Pas makan gurunya hatam, repot urusan. Jangan, ya. Jeda dulu, jeda dulu masa jangan ini masa jangan langsung ya, jeda dulu, baru gitu. Bukan berarti nggak ini. Ya, ini guru kadang saya montong, marah, kasih montong, wah ajar lagi. Bukan apa-apa, itu cara medis memang betul-betul jangan kita peradukan dua sesuatu yang sifat seperti itu. Oke, setelah itu kita transfer itu ya. Jadi kedurian montong urusan kalian ya. Saya gimana nih? Saya mana Ji? Tadi Ji. Hah? Qala? Nahar ya. Qala amarallahu subhanahu wa ta'ala telah berkata, Allah memerintahkan yang maha suci maha tinggi ayyastawiya bainas tadaini ya. Ya, jadi begini. Qauluhu wanhar, qala amarallahu subhanahu wa ta'ala. Kata wanhar itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Ayyastawiya bainas tadaini, untuk menyamakan di antara dua jalisan dalam keadaan duduk hatta yabdu ya sehingga nampak wa nahruhu ya, yaitu kalau duduk ini Mas, kalau kita masih begini ini belum duduk kelihatan nggak leher kita, nggak kelihatan kan, tapi udah begini kelihatan nggak, itu maksud wanhar. Jadi benar-benar duduk di antara dua sujud. Allahu akbar Rabbi firna, itu dari mana tegak lagi ya, sempurna tegak ya. Jadi wanhar kelihatan nih ya. Inna a'tainakal kausar fasalli wanhar inna syani'aka wanhar. Bisa juga motong korban karena ada di sini leher wanhar ya, dan sembelihlah korban ya. Kalau motong korban nggak boleh pakai gomis ya, itu nggak boleh itu, tolong ya nanti ya panitia kalau motong korban nggak boleh pakai gomis ya, pakai pisau jadi. Ya kayak gomis, gini gomis. Dan juga tukang potong kagak boleh pakai gesper hijau. Tukang potong korban nggak boleh pakai gesper hijau. Kagak bisa motong. Kan kebanyakan potongan supaya hebat kan, kain serebet, kaos oblong, gesper hijau. Mereka jagoan lagunya gitu. Emang bener sudah, Ustaz ngerasain kalau gesper hijau itu punya wibawa Jumar. Ustaz dulu sebelum pakai gomis, itu kalau ceramah pakai kain serebet, setelan jas. Ya, baju dalaman kayak MZ dulu. Itu gesper hijau kelihatan tuh, gesper. Itu ada wibawa. Benar-benar kayaknya gimana mantap Ustaz tuh. Jadi jawara kita kayaknya kelihatan gitu. Padahal kita goblok sebenarnya. Tapi aja ada wibawa gitu. Enak kita gesper hijau. Masya Allah. Sekarang kalau gomis susah pakai gesper hijau, ya. Jadi cakep kain gitu, untuk pakai gesper hijau. Nah itu kalau tukang potong bagus, pakai celana pangsi putih, pakai kain setengah, kaos oblong, gesper hijau, hijau putih, golok di pinggang, ya bolak balik nyanyuruh kagak. Habis itu minta bayar satu pala gope, gak ada nyuruh. Tukang potong mah kalau korban ikhlas aja udah. Ya tolongin kambing potong, nyampe hitung pala berapa, 50. Jangan hitung-hitung. Kita lillah karena Allah. Udah korban kagak, motong dibayar lagi. Emang boleh dibayar, boleh. Tapi jangan pakai yang beratin, Pani. Udah bisa nabi, udah ente bayar, ente terima. Udah habis perkara, ane gak nentuin. Kenapa? Udah lillah. Wow gitu, mesti begitu. Misalnya motong korban di Depok, waktu diundang sana. Berapa? 10 ekor, kamu sangat minta bayaran. Potongnya selesai, pulang ke Jakarta. Gitu, enggak? Ya tapi maaf ya, tadi tukang potong marah lagi ini. Ustaz buka begitu kalian. Ya nggak usah minta, panitia paham gitu kalian. Udah dibayar,
Habis motong bayar, pala dibawa, kaki dibawa. Bijinya dibawa juga. Kacau tukang potong itu. Palanya dibawa. Ya, kaki dia, pala dia. Masih tinggal pala dia kalian ya. Sama orang kalau Betawi ngomong gitu. Ya saya suka ceritakan. Tukang mandi jenazah pada kagak bener orang begitu kalian. Kenapa nggak benar? Lihat ke mandi jenazah. Di mana aja gue lihat katanya tukang mandi jenazah palanya nggak diguyur. Oh gitu ya. Di mana aja Anda lihat tukang mandi jenazah palanya kagak diguyur. Yang nggak paham kan? Yang begitu lu suruh mandiin begitu kalian. Ya. Apaan tukang mandi begitu? Kagak bener kalau begitu. Ya. Kenapa? Ya pengen kepalanya nggak diguyur. Ya. Ngomongnya salah. Dia mahamin ya. Maksudnya pala yang mandiin. Dia mandi jenazah. Ya pala dia kagak guyur. Ini ambil sendok guyur pala jenazah. Biar bisa guyur pala dia. Ya efek dua-duanya. Cuman kalau orang lagi ngomong gitu kagak paham. Langsung marah dia. Kagak sah begitu. Mau kagak sah. Yang bilang ngomong, gua sih sah aja, boleh aja. Dia mandi jenazah, dia paling gak diguyur, boleh aja. Oh boleh di mana? Di pala dia. Baru paham, oh iya bener juga kan ya. Hatta yabdu nara. Kalau Syekh Bro Malisi berkata Syekh Bro Malisi, ulama besar nih, ya. Ada Syekh Bro Malisi, ada Ustadz kita juga, Ustadz Ali Syekh Bro Malisi, ada alinya, ya. Mualim sana Syekh Bro Malisi, ke Kuningan Syekh Bro Malisi, guru besar, nama ulama besar Syekh Bro Malisi. Waqad jazama Ibnu Muqri dan sungguh menetapkan Ibnu Muqri bi adami wujubil i'tidal wasjud baina sajdaini fi nafli. Tuh kan ulama masih mengatakan kata Ibnu Muqri ketidakan wajib i'tidal dan duduk di antara dua sujud dalam salat sunnah. Jangan dalam salat sunnah enggak sampai i'tidal enggak apa-apa, langsungnya sujud. Sujud duduk antara sujud enggak sampai tegak, langsung boleh aja begitu. Tuh, lihat ulama yang mendapat begitu. Jadi belum i'tidal banget, belum lempeng nih, langsung sujud lagi, langsung sujud. Sujud, kemudian bangun di sujud, belum tegak banget, langsung sujud, boleh aja. Bin nafli. Kata siapa? Kata Syekh Muqri, ya, gitu. Tapi itu nggak bisa begitu. Sami Allahu liman amin. Rabbana lakal hamdu. Terus paling kurang Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Allahu akbar Rabbi fil hamd. Kan gitu. Udah biasa, nggak mungkin. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Ya, nah, kurang resep rasanya, ya. Ini pin nafli dalam salat kalau salat wajib mesti ada i'tidal, ada sujud di antara dua sujud. Iya, rujukan ini rupanya ngebut ini, ya. Sunnah itu, ya. Kalau tahu dalam gitu, Ji. Kenapa cepat? Oh, lo enggak baca begitu ngomongin. Hebat enggak tuh? Ya, Ustaz, kenapa cepatnya tarawih? Ya, lo kagak ngaji sih, begitu ngomongin. Ya, baca tuh kitab-kitab saja. Ada keterangan begitu. Kata Syekh Ibnu Malisi, ya dalam Syekh Muqri, Ibnu Muqri mengatakan bagi salat sunat enggak ada wajib yang namanya i'tidal dan duduk antara dua sujud. Jadi gimana? Ya boleh kita cepetin. Bengong dah deh, kayak yang kagak ngaji, bener juga ya tuh ya. Cuman yang ini jangan dibudayain. Jangan dibudayakan, asal tahu saja, asal tahu. Jadi ilmu ada yang kita boleh pakai, ada yang kurang bagus dipakai. Tapi kalau ngamatin ulama boleh pakai, tapi buat nafsi, buat sendiri, jangan buat jamaah itu begitu. Buat sendiri kok boleh aja. Wa akmaluhu intaha, ya. Tanda hak gede mana intaha, selesai urusannya. Wa akmaluhu ayyakula, paling sempurna bahwa dia baca Rabbi firli, duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afwani. Oke, kita lihat artinya. Qauluhu Rabbi firli, ucapan kita baca Rabbi firli ay ustur ma waqa min zunubi. Ya Allah,
tutupin apa-apa yang terjadi daripada dosa-dosa. Itu maknanya Rabbik firli ustur ma waqa'a min zunubi. Ya Allah, tutupi apa-apa yang terjadi daripada dosa-dosa saya, wa ma saya qaum minha, dan pun apa yang akan terjadi daripadanya. Yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Rabbik firli. Imam Nawawi itu terangin tuh. Kita nggak dapat malah seperti ini, tapi dia dapat. Maknanya apa? Minta maafin dosa-dosa yang telah terjadi maupun yang bakal terjadi. Cakep kan? Oh, baru kayak Imam Nawawi luar biasa ya. Barul Ulum, dia dalam mimpinya aja dia minum air laut. Air laut diminum kering laut. Itu menandakan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Begitu Muhammad tuh ya. Makanya yang takwilin mesti orang alim. Ya Syekh, saya ngimpi minum air kali Ciliwung, keringan minum. Insya Allah ilmu ente nanti akan luar biasa. Begitu. Itu takwilnya Mas Somad. Ngimpi. Somad, aneh ngimpi. Kemarin kali berarti banjir, gua telan semua kering gitu. Begitu. Mas Somad jawab, wah bahaya lo. Begitu kalian. Ngapa? Perut lo pecah. Begitu. Nggak boleh takwilnya, nggak boleh. Nggak boleh takwil yang jelek. Mereka kalau takwil tanya ustad. Tanya ustad. Jangan tanya yang bukan ustad. Salah takwil repot. Bahaya lo minum begitu. Ya. Mana ada. Lo bakal mules perut lo. Wah, bener mules. Insya Allah. Ya. Ustad, anda tiru ngimpi apa? Bulan masuk di badan anda. Insya Allah. Ilmu akan dapat ilmu hikmah ente. Itu caranya ya. Apalagi wa qulu warhamni rabbi firli warhamni ay rahmatan wasi'ah. Ya Allah beri kami rahmat yang luas. Rahmatan wasi'ah. Wa qulu ujurni rabbi firli warhamni wajibur ay agnini wa atini malan kasiran. Itu dia Hasan. Doanya itu. Waktu rabbi firli warhamni wajiburni. Apa makna berjurni? Ya Allah, arti wajiburni di sini katakan agnini, kayakan saya Allah. Mewahkan saya Allah. Tuh ya. Wa atini, dan berikan saya Allah malan kasiran, harta yang banyak. Boleh kita minta harta yang banyak, kita juga ibadah, enggak bakal menyimpang. Tentu Allah kasih harta yang banyak. Bagaimana caranya? Berbagai macam aktivitas kita dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah sehingga mendapat ribih. Apa ribih? Keuntungan yang luar biasa. Wajiburni ay agnini wa'atini malan kasiran. Ya Allah, kayakan aku dan berikan aku harta yang banyak. Ya. Itu yang kita baca ya. Warfa'ni ay fid dunya wal ya Allah, angkat aku kemewahan dan derajat di dunia dan wa qawlu warzuqni, kata-kata warzuqni rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni ay rizqan wasi'an, berikan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang jembar. Itu ya. Wa mahalu jawaz doa bizalika in qata rizqa min halal, dan tempat minta rezeki seperti ini apabila dia bermaksud rezeki yang halal. Au atlaq, atau mutlak aja minta rezeki. Wa ila haruma, kalau minta rezeki yang haram nggak boleh, hukumnya haram. Begitu. Jangan doa untuk mencelakakan orang, nggak boleh. Jadi ya Allah berikan kami rezeki, jabatan, setelah ane punya jabatan, gua akan timpa itu orang. Begitu ngomongnya. Itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi kan halalan ya. Minal aman dikatakan ya. Rizqan wasi'an wa ma jawaz doa bizalika in qasar rizqa minal halal au atlaq wal wa ila haruma. Wa qauluhu wahdini wallahu a'lam. Nanti wahdini insyaallah. Sampai sini dulu, mudah-mudahan dapat ada barokahnya. Ya, sekarang tanggal 31 ya. 31 ya. Bulan 5 2004. Iya. Kita baca Fatihah, niat qabul hajat kita zahir wa batinan.
Ya, jadi anak kita soleh solehah, jamaah dapat hidayah barakah. Bihazinnya hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadir la yatawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina qarib, taqdi hajatina, taqdi hajat qarib. Ikdi hajatnya Allah, hajatnya Allah, hajati dunia bil maisarah wajal akhirah maghfirah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.